Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari kasus afiliator binary option, yaitu Indra Kents, yang akhirnya menyeret, apa itu ya, pacar atau tunangan ya? Ya kira-kira itulah, kalau nggak pacar tunangan ya, Vanessa Kong. Bukan hanya Vanessa Kong saja, ayahnya juga terseret menjadi tersangka baru kasus binomo ini, ya. Karena disebut-sebut katanya menyembunyikan uang Indra Kents. Waduh, bahaya ini. Nah, saya nggak tahu ya seberapa jauhnya menyembunyikan. Karena setahu saya, tanpa harus menyembunyikan saja, kalau Anda menerima uang dari misalnya Indra Kents dan Anda ketahuan menerima uang dari Indra Kents untuk sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Kalau Anda jualan misalnya nasi uduk gitu ya, dibeli sama Indra Kents ya wajar. Anda jualan laptop dibeli oleh Indra Kents ya wajar. Itu bukan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana mungkin Anda diminta untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Indra Kents ketika Anda menjual laptop atau notebook kepada Indra Kents? Paling laptopnya yang disita. Nah, Anda yang sudah menerima pembayaran dan Anda sudah menyerahkan barangnya, itu kan transaksi dagang biasa tanpa Anda tahu siapa itu Indra Kents, apakah itu uang halal apa haram gitu, Anda nggak tahu. Tapi kalau di sini karena diduga menyembunyikan uang dari Indra Kents. Nah, kita lihat nih ya beritanya. Ini berita di Detik News ya. Di sini di berita yang lain di Kumparan dikatakan Vanessa Kong akhirnya buka suara usai ditetapkan menjadi tersangka kasus binomo. Wah, dia buka suara. Di sini dikatakan Bareskrim telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus binomo. Ketiganya adalah pacar Indra Kents, yaitu Vanessa Kong, adik Indra Kents sendiri, Natania Kesuma, dan ayah Vanessa, yaitu Rudianto P, katanya ya. Nah, Dirtipidum Dexus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena menerima aliran dana dari Indra Kents. Ya, alirannya misalnya diberikan, dikasih, atau gimana lah ya, bukan tadi dalam transaksi misalnya Anda jualan nasi uduk, Anda jualan laptop gitu ya. Karena ini dia menerima katanya ya. Menerima aliran dana. Selain itu mereka aktif menjadi penampung dana dan menyamarkan uang hasil kejahatan binomo. Katanya Vanessa Kong dalam unggahannya di Instagram Story pada hari Minggu beberapa hari yang lalu memberikan tanggapan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus binomo. Nah, dia berkata begini, "Yap, aku, papaku dan adik dia," maksudnya adiknya Indra Kents, dijadikan tersangka karena menerima dana dari dia. Catat ya, menerima dana dari dia, karena ntar kita akan lihat bantahan dari kakaknya Vanessa Kong, ya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa, tulis Vanessa Kong, ya kan. Jadi dia bilang sini, gara-gara aku terima uang dikatakan jadi tersangka gitu ya. Kita dituduh sembunyikan uang dia, wek katanya. Dia sambil curhat, sambil tertawa gitu ya. Seperti mentertawakanlah vonis dia sebagai tersangka. Ya kan? Dia bilang, apa ya, kita dituduh sembunyikan uangnya, apa yang mau disembunyiin, semua sudah disita katanya. Vanessa mengatakan rekening milik anggota keluarganya sudah diblokir. Bahkan menurut dia, rekening adiknya yang masih berumur 17 tahun juga diblokir. Ini adiknya si Indra Kents ya sepertinya ya. Rekening satu keluargaku juga sudah diblokir. Tuh, ternyata adik aku, adiknya Vanessa nih, yang nggak ada hubungan, masih umur 17, nggak ada dana apapun diblokir. Situ yang benar gitu, kata Vanessa. Kenapa adikku diblokir? Nah ini
Vanessa berkomentar di IG-nya nih ya. Di sini ini kan dia memposting yang tadi lah ya, yang seperti yang dari detik.com gitu ya. Kemudian dia memberikan komen. Dia bilang apa? Sebenarnya malas bahas soal kasus ini, tetapi makin lama makin nggak bener nih katanya. Yep, ya gitu maksudnya ya. Aku, papaku, dan adiknya Indra Kents dijadikan tersangka karena menerima aliran dana dari dia. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kita dituduh sembunyiin uang dia, wek gitu. Apa yang mau disembunyiin, semua sudah disita. Jadi dengan kata lain dia bilang tidak ada yang disembunyikan. Rekening satu keluargaku juga diblokir, bahkan adiknya Vanessa Kong, seperti tadi di berita, nggak ada hubungannya. Masih umur 17 tahun, nggak ada dana juga, diblokir. Situ yang bener gitu ya. Ini curhatannya Vanessa Kong di Instagramnya. Kemudian di sini Vanessa Kong juga berbicara panjang lebar. Dia bilang, pernah nggak kalian lihat kasus seheboh ini? Pemberitaan media digembar-gembor katanya ya. Hampir setiap hari ada berita baru. Total artikel sudah ribuan kayaknya. Wih, ribuan ya. Saya nggak ngitung sih ya. Di mana-mana jadi pembahasan dan heboh banget, melebihi kasus mega korupsi yang jumlahnya triliunan. Dia komplain lah gitu ya. Kasus Binomo sebenarnya kasus simple tapi diheboh-hebohkan. Indra Kents bikin konten Binomo, orang-orang ikut main Binomo, akhirnya mereka kalah dan merugi. Tapi bos Binomonya nggak ketangkap karena bosnya WNA dan di luar negeri katanya Binomo itu ilegal. Lah ya mungkin Vanessa Kong nggak tahu ya bahwa Indra Kents jadi afiliator. Jadi seakan-akan dia bilang Indra Kents cuma bikin konten Binomo kok, orang-orang ikut main, rugi. Ya seakan-akan masih membela lah ya. Ya kalau saya lihat bahasanya. Akhirnya Indra Kents yang ditahan. Maksudnya bosnya yang WNA itu nggak ditahan. Dan sekarang total tersangkanya ada 7 orang katanya. 3 diantara adalah kami yang sama sekali nggak paham dan nggak tahu apa-apa soal Binomo. Kehebohan kasus Binomo Indra Kents melebihi minyak goreng katanya. Kenaikan harga BBM dan berita-berita heboh lainnya. Udah hampir 3 bulan tapi masih tetap heboh pemberitaannya. Demikian curhatnya Vanessa Kong di Instagramnya. Kemudian di sini di berita ini di Kumparan juga menegaskan Vanessa memastikan bahwa dia dan keluarga bisa membuktikan tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan terhadap mereka. Ya kalau bisa sih saran saya ya buktikan saja gitu kan. Karena kan bisa saja seseorang sudah ditetapkan tersangka tetapi kalau dia bisa membuktikan dia tidak menyembunyikan uang dan pihak kepolisian juga tidak bisa membuktikan secara pasti bahwa ini loh bukti-buktinya ya harusnya dia bebas. Tenang aja sih sebenarnya menurut saya ya. Vanessa mengungkapkan bahwa harta ia dan yang keluarganya miliki bukan berasal dari Indra Kents atau hasil cuci uang. Yang jelas kita sangat-sangat bisa membuktikan kalau kita enggak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Biar fakta yang berbicara iya, buktikan saja gitu ya. Biar semuanya terang benderang. Gampang kok ya kan? Nah, tapi yang menariknya adalah kakaknya Vanessa Kong jadi ikut emosi. Karena adik dan ayahnya jadi tersangka kasus Indra Kents gitu ya. Nah, di sini kakaknya Edric Kong ya yang keberatan. Nah, Edric Kong katanya tidak terima ayahnya dan adiknya yaitu Vanessa Kong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Indra Kents katanya. Oke. Mereka berdua diduga telah menyembunyikan aset Indra Kents. Dalam pernyataannya di Instagram Story pada minggu lalu, Edric Kong membagikan artikel tentang penetapan tersangka Vanessa Kong dan ayahnya. Di situ ia menekankan bahwa keluarganya tidak pernah menikmati uang Indra Kents. Oke, saya tekankan bahwa keluarga saya tidak pernah menikmati atau menyimpan uang Indra, kata Edric Kong. Nah di sini Edric Kong di Instagramnya ya mirip seperti Vanessa gitu ya. Di sini kita lihat nih ya. Dia bilang apa nih ya? Saya tekankan bahwa keluarga saya tidak pernah menikmati atau menyimpan uang Indra. Tetapi Indra yang menikmati uang keluarga saya. Nah ini yang menarik nih ya statement yang dibawa. Tapi Indra yang menikmati uang keluarga saya. Saya sempat berpikir gitu ya. Apa benar gitu ya? Saya sih nggak mau masuk atau ikut campur
dalam urusan antara Indra Kents dan keluarga Vanessa Kong. Tetapi statement Edric Kong bahwa Indra Kents lah yang menikmati uang keluarga mereka, ini menarik. Ini menarik. Kok bisa ya? Di satu sisi si Indra Kents ini memamerkan flexing gitu ya, kekayaannya. Oh, murah banget ini jam tangan 6 miliar. Cuman satu di Medan yang punya. Aku kan Sultan Medan, kira-kira begitu ya. Nah, dia katanya juga, ya saya lupa lah. Kalau nggak salah pernah bilang kasih uang jajan ke pacarnya 2M. Loh, kok kalau benar ya, sekali lagi ya, saya nggak ada urusan ya. Saya juga tidak membela Indra Kents. Cuman saya mau tahu aja, kepo gitu ya, kepo. Kalau benar Indra Kents itu pakai uang keluarganya Vanessa Kong, tapi Vanessa Kong diam-diam aja ketika Indra misalnya flexing, ini lo barang mahal, jam tangan 6 miliar, kemudian bagi-bagi uang seakan-akan orang kaya raya. Kok dia nggak komplain ya? Nangkep maksud saya? Iya kan? Tadi Edric Kong bilang bahwa Indra Kents lah yang memakai uang keluarga mereka. Lah, kalau Indra Kents memakai uang mereka atau hutang lah atau pinjam, loh kenapa ketika Indra Kents pamer-pamer kenapa nggak diminta balik uang yang dipakai? Jadi sekali lagi ya, saya tidak membela Indra Kents. Jadi agak rancu gitu ya pernyataan Edric Kong. Tapi oke lah, itu bukan urusan saya, itu urusan Edric Kong dengan Indra Kents. Cuma sebagai pengamat saya melihat bahasanya ini ada yang nggak nyambung gitu. Di satu sisi Vanessa membiarkan Indra Kents flexing, memamerkan uangnya, memamerkan jam tangan, baju dan segala macam yang mahal-mahal itu tanpa dia komplain kepada Indra Kents, tapi kakaknya bilang Indra Kents pakai uang keluarga kami. Ya tapi oke lah, biar itu urusan mereka ya. Kemudian di sini dikatakan alih-alih melakukan hal tersebut, dia menyebutkan Indra Kents justru yang menikmati kekayaan keluarganya. Tetapi Indra yang menikmati uang keluarga saya. Nah ini yang saya bingung ya. Tapi oke lah, itu urusan mereka berdua. Bukan cuma itu saja, Edric Kong menyebut kekasih adiknya itu memiliki banyak utang. Astaga. Ternyata Indra Kents banyak utang tapi flexing, Vanessa Kongnya senang-senang aja gitu ya. Kalau dari kacamata saya. Jadi agak aneh gitu statement. Sekali lagi saya tidak membela Indra Kents. Atau saya menyerang Edric Kong, tidak. Statementnya ada yang aneh gitu. Masa Indra Kents dibilang utang? Taruhlah benar utang. Kalau benar utang tapi dia pamerkan jam tangan 6 miliar, minta dong jam tangan yang 6 miliar. Balikin utang kamu ya kan ke keluarga kami. Gitu dong ya. Ini adalah fakta baru yang terungkap ke publik. Ya itu urusannya Edric Kong lah sama Indra Kents ya. Dan faktanya yang saya belum ngomong adalah Indra Kents aja masih utang ke keluarga saya. Dalam huruf capital, huruf besar semuanya. Seperti diketahui, Vanessa Kong dan ayahnya menjadi tersangka. Tadi sudah saya sebutkan. Lantaran dianggap menyembunyikan dan menikmati aset kekayaan Indra Kents. Menarik ya? Menarik ya? Nah kemudian, ini juga ada dari mana itu? Remaroti ya. Nggak tahu ini apa Remaroti. Ditetapkan jadi tersangka, viral Vanessa Kong sempat diperingatkan teman soal Indra Kents yang pura-pura kaya. Nah ini fakta baru lagi, saya nggak ngerti ini. Jadi makin aneh aja ini ya. Dikatakan di sini Vanessa Kong ditetapkan sebagai tersangka, oke. Namun tampak ia menolak menjadi tersangka seorang diri. Vanessa ikut menyenggol mantan pacar Indra Kents. Jadi sebelum Vanessa jadi pacar Indra Kents sudah punya pacar dulu. Namanya siapa tuh? Susien Regina. Susien Regina. Jadi ceritanya gimana nggak tahu. Jadi Vanessa Kong ini pacar keduanya setelah Indra Kents putus sama Susien Regina. Ya. Nah tapi sekarang Vanessa Kong seakan-akan nggak mau sendirian. Dia nyenggol mantan pacar Indra Kents yang sebelumnya Susien Regina. Melalui Instagram pribadinya, Vanessa Kong bilang seolah-olah ingin menyeret Susien ke dalam lingkaran kasus tersebut. Tunangan Indra Kents itu, dalam hal ini Vanessa Kong, berharap Susien bisa segera diperiksa. Jadi dia minta Susien juga diperiksa dong, bukan saya aja gitu ya. Terkait aliran dana dari Indra Kents, termasuk membongkar seluruh transaksi di rekening Susien. Astaga, kok jadi nyeret-nyeret orang ya? Nggak ngerti saya. Tapi biarkan urusan Vanessa dan Susien ya. Nah di sini di Instagramnya Vanessa Kong sepertinya
Vanessa Kong berkomentar begini, Pak Polisi, coba ditanya dong mbaknya, mungkin maksudnya Susian Regina itu ya, pernah dikasih apa saja sama si Indra Kents? Masa katanya nggak ada? Coba bongkar transaksi rekening dia biar ketahuan semuanya, pernah terima duit berapa. Kalau memang mau adil semuanya diperiksa dong Pak, hehehe katanya. Oke, jadi dia minta Pak Polisi juga untuk periksa Susian Regina. Menarik ini, menarik. Nah, oleh karena itu, netizen berkata, nah ini dia sifat aslinya Vanessa Kong akhirnya terbongkar. Apa itu? Ini kata netizen ya. Karena kenapa? Unggahan Vanessa Kong ini langsung mendapatkan banyak komentar dari netizen. Menariknya mereka justru beramai-ramai menganalisis sifat asli Vanessa Kong dari postingan ini. Postingan ini kan bilangnya begini nih, ya kan? Ini ada orang namanya ditutup lah. Orang itu bilang, kelihatan banget loh kalau kamu itu suka menyalahkan orang lain dari story-storynya. Coba introspeksi aja, situ yang pamer-pamer sekarang diperiksa dan dijadiin tersangka marah-marah. Yang mantannya yang dulu, maksudnya Susian Regina itu kan nggak pamer-pamer kayak situ. Ya wajar lah satu-satu diperiksa. Dan tunangan juga pasti batal kan? Nggak ada uang, abangku tendang katanya ya. Kasihan amat Indra Kents, kelihatan semua karakternya. Ini yang ngomong, ini orang loh, bukan saya cuman bacain. Ya ini diambil dari Instagramnya Vanessa Kong. Komentar dari salah satu netizen. Oke. Kemudian ada juga netizen yang mempertanyakan mengenai aksi Vanessa Kong yang ikut menyeret mantan pacar Indra Kents sebelum Vanessa Kong, yaitu Susian Regina. Menurutnya hal ini menunjukkan kalau Vanessa suka menyalahkan orang lain. Bukan itu saja katanya, ada juga yang menyebutkan kalau hal ini dilakukan karena Vanessa itu takut sendirian terseret. Jadi kayak mau cari teman gitu lah ya. Nah di sini ada tuh komentar orang yang dihapus namanya wek gitu ya. Kelihatan banget takut si Vanessa. Ya ini dari Instagramnya Vanessa. Tak sampai di situ, banyak juga yang menyebut Vanessa tak ingin menderita sendiri ya seperti tadi gitu ya. Sehingga membawa si Vanessa ini masuk ke dalam kasus ini. Nah ini ada yang nyindir lah, nggak mau menderita sendiri, bawa-bawa orang katanya. Ini juga ada di Instagramnya, ya. Kemudian ada juga netizen mungkin gitu ya kesel. Dia singgung-singgung Vanessa Kong ini seperti ini karena karma katanya ya, karena merebut pacar orang. Iya kan, Indra Kents kan sebelumnya pacar Susian Regina, jadi ini menarik banget gitu ya. Dari kasus binary option masuk ke asmara, ke keluarga. Aduh, ini menarik. Nah, di sini katakan tak kalah menarik, banyak netizen menyinggung soal Vanessa Kong yang diduga merebut Indra Kents dari Susian Regina. Hal yang terjadi pada dirinya saat ini disebut sebagai karma yang harus diterima Vanessa. Saya nggak tahu, mungkin juga gitu ya. Kasihan sih kalau ini terjadi karma. Maka itu ada yang komen tuh, karma merebut pacar orang katanya. Ya dari Instagramnya Vanessa juga. Nah juga banyak juga nih yang menyebut aksinya Vanessa ini berbanding terbalik dengan Susian Regina yang tidak pernah nyenggol-nyenggol Vanessa Kong sekalipun. Meski secara fakta Vanessa itu tanda kutip gitu ya merebut Indra Kents dari Susian Regina nggak pernah nyenggol-nyenggol Vanessa Kong, ya kan? Makanya ada yang komen juga di situ. Perasaan mantannya Indra Kents nggak pernah nyenggol dia deh. Lah kenapa dia kepanasan? Waktu ngerebut dia nggak ingat mantannya Indra Kents itu. Wah, ini dari Instagram juga, ya. Jadi ini kasusnya menarik lah ya. Kemudian ada juga yang nyinggung pernyataan Indra Kents yang pernah terekam di sebuah podcast yang berjudul "Nggak Bisa Tidur". Indra Kents beli mobil Tesla jam 3 pagi, autopilotnya bikin takut Vanessa. Terkait hubungannya dengan Vanessa Kong beberapa saat lalu. Ini juga menarik. Kalau benar Indra Kents itu pura-pura kaya atau malah punya hutang ke keluarganya Vanessa, kok bisa ya dia beli mobil Tesla? Nah, saya nggak tahu juga nih, saya nggak ngikuti ya apakah mobil Tesla itu dia belinya pura-pura atau beneran gitu ya. Kan lucu, masa lagi utang dia beli mobil Tesla, masa Vanessa nggak bilang sama Indra Kents, Indra, bayar dulu dong utang ke keluarga kita, masa lu beli Tesla, mestinya begitu kan? Ya tapi aku nggak tahu lah. Di sini juga ada komen kan, Indra pernah bilang di podcast kalau ada
teman itu yang larang dekat-dekat sama Indra. Ya itu nanti sebentar di belakang juga ada satu lagi nih. Nah di sini ada hal yang menarik yang tadi yang komen yang saya tidak baca kan itu ya. Di sini dikatakan dulu katanya Indra Kents mengatakan kalau teman-teman Vanessa sudah memperingatkan untuk tidak berpacaran dengan dirinya. Jadi teman-temannya Vanessa udah kasih tahu nih Vanessa, kamu jangan pacaran sama Indra Kents karena ia adalah seorang penipu yang gemar berpura-pura kaya. Namun Indra Kents menepis hal itu dan Vanessa pun tidak mempercayainya. Jadi intinya begini, dulu teman-teman Vanessa bilang, lu jangan dekat-dekat Indra Kents, dia penipu gitu. Indra Kents kan menolak hal itu. Enggak, gue orang baik, kira-kira begitu. Dan Vanessa pun enggak percaya sama teman-temannya itu ya. Banyak juga nih waktu pertama kali saya deketin dia, banyak yang bilang, jangan sama Indra, dia cuma pura-pura kaya supaya bisa pacaran sama kamu. Kan Vanessa Kong kan keluarga orang kaya gitu ya. Langsung laporin sama bokap nyokapnya, nggak enak loh katanya. Jadi kira-kira Indra Kents curhat lah bahwa dia pernah dituduh seperti itu. Kemudian tak hanya itu, Indra Kents juga menyebut pernyataan dirinya beralih ke Vanessa Kong dari Susien Regina itu karena harta Vanessa Kong itu adalah sebuah fitnah. Jadi Indra Kents menepis bahwa dia meninggalkan Susien Regina dan ke Vanessa Kong karena harta keluarganya ini yang banyak gitu ya, maka dia deketin Vanessa Kong, ya kan? Jadi itu semua katanya fitnah. Ia bahkan marah dan hendak pergi dari acara podcast tersebut. Jadi ternyata itu ada di sebuah podcast, ya. Di podcast itu dia menepis pernyataan bahwa dia itu meninggalkan Susien dan ke Vanessa karena mau harta ayahnya Vanessa Kong, ya kan? Ya saya nggak tahu lah ya cerita yang benar apa. Tidak ada maksud dari saya masuk ke dalam urusan pribadi, walaupun ini menarik untuk dibahas karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Nah, yang saya mau tekankan adalah hati-hati Anda. Kalau Anda seorang wanita seperti Vanessa Kong, hati-hati jika Anda punya pacar yang sifatnya seperti Indra Kents, ya, yang suka flexing, memamerkan. Anda harusnya sudah dari awal tahu orang seperti ini nggak benar. Apalagi kalau keluarga Anda bilang, oh itu dia pura-pura kaya, ya Anda harusnya nggak usah deket-deket dong sama dia. Tapi ini kan lucu, dia sudah deket, lengket, bahkan diberikan uang jajan 2 miliar gitu ya. Tapi nggak pernah bantah, tapi sekarang dia bilang, Indra Kents lah, bukan dia bilang, kakaknya tadi ya, Edric Wong ya. Edric Wong maksudnya. Bahwa Indra Kents itu justru berhutang. Ya itu nggak tahu dah ya, itu urusan mereka gitu ya. Kemudian bagi Anda yang tadi kan kalau Anda yang sebagai wanita yang didekati oleh pria seperti Indra Kents, apalagi didekati oleh seorang afiliator binary option, ya maka Anda harus hati-hati. Karena ya bisa saja maksud saya Anda terjerat seperti Vanessa Kong. Apalagi kalau Anda sudah pernah nerima uang gitu ya. Bisa diminta balik itu. Bisa diminta balik itu. Nah, atau Anda adalah orang tua yang punya anak wanita gitu ya, yang didekati oleh seorang pria yang tadi suka flexing. Harusnya dari awal Anda bilang ke anak Anda, putuskan. Ini nggak benar ini anak. Tapi yang saya bingung kok pacaran jalan terus gitu ya. Keluar negeri bareng-bareng, ayahnya juga nggak larang gitu. Makanya saya bingung ya, bisa pacaran bawa pacarnya keluar negeri itu ya kan, di fotonya kan pacarannya di luar negeri. Kok bilang utang gitu sama ayahnya. Jadi gimana ya, apakah keluar negeri dia utang sama ayahnya? Ya bukan urusan saya ya. Tapi itu, kalau Anda sebagai orang tua, Anda punya anak perempuan cantik gitu, ada yang deketin gitu ya. Ya suka flexing, ya memamerkan harta gitu ya. Ya sebaiknya Anda harusnya hati-hati. Jangan sampai anak Anda menjadi korban seperti Vanessa Kong gitu, terlibat dalam pusaran afiliasinya binary option.
Jadi itu saja bahasan saya mengenai jatuhnya korban lagi, ya bukan korban sih ya, ditetapkannya lagi beberapa orang, dalam hal ini 3, Vanessa Kong, ayahnya dan adiknya Indra Kents sendiri menjadi tersangka di dalam kasus Binomo. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan mencerdaskan serta mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.